Sebelum kita masuk pada ibadah, baiklah saya akan sampaikan atau bacakan berita lingkungan untuk kita pada sore hari ini. Yang pertama, ibadah rumah tangga. Tempat Ismail Dumon, hari dan tanggal Jumat 30 Juni 2023 pukul 16.00 WIB atau 4 sore. Alamat Jalan Pilau nomor 56. Petugas, pembuka, penatua, guntur tua, liturgus, saya sendiri Kerlius Tomongka, kolektan, diakon Oberjoni. Kemudian petugas untuk minggu di Gloria 1 tanggal 2 Juli 2023 pukul 7.00 WIB. Petugas penyambut jemaat Penatua Kerlius Tomongka 2, Penatua Tahunjung Ekon. Doa pembuka Penatua Andreas Noah. Pembaca berita Diakon Daniel Kamis. Presbiter Penatua Dito DJ Karau. Liturgus Diakon Axel Ditya Rianto. Pembaca Alkitab Diakon Edna Sari. Penghitung jemaat Diakon Uberjoni. Kedua, Charter Kaharap. Pengumpulan persembahan 1. Penatua Deborah, Diakon Sri Yanti, Diakon Selvia Rosalina. 4. Diakon Josephine Demita. Doa penutup Penatua Ismail Dumon. Kemudian ibadah kita sore hari ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Pelayanan Christine Etumansila MTH, petugas liturgus Penatua Betsiana B. Ekot, kolektan Diakon Nia Febrianti, pembaca Alkitab tuan rumah. Ya, dari tuan rumah yaitu Yeremia 25 ayat 8 hingga 14. Ada 25? Maka 25. Yeremia 25 Ya, ayat 8. 1 sampai 7. 1 sampai 7. Di sini maaf, mungkin salah ya. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 7. Ya, oke, terima kasih atas informasinya. Kemudian ibadah SPPR. Nah, sumber dananya untuk lingkungan itu hanya dari kebaktian rumah tangga seperti ini. Jadi ada 15 kali dari Januari sampai bulan Juni ini. Baik Bapak dan Ibu, kami akan sampaikan secara singkat saja, tidak kami bacakan hari dan tanggalnya, tapi dalam laporan tertulis kami nanti akan kami sampaikan hari dan tanggalnya. Jadi nomor satunya kebaktian pertama dulu, yaitu Sabtu tanggal 7 Januari 2023 yaitu di tempat Pak Henry. Masuk untuk kas lingkungan Rp110.000. Kemudian setelah itu di tempat Pendeta Togo Simanjuntak Rp396.500. Kemudian di tempat Pak Harno Rp241.000. Kemudian di tempat ibadah tempat EP atau Krista itu Rp146.000. Kemudian di tempat Pak Daniel Kamis masuk untuk kas lingkungan Rp457.000. Yang keenam
di tempat Pak Guntur Tua atau Ketua Lingkungan Rp332.000. Kemudian tempat Pak Yakub Andreas Rp360.000. Tempat Pendeta Yusef Rp626.000. Dan ada sumbangan dari mereka Rp250.000 untuk kas lingkungan. Kemudian di tempat Pak Rusbandi Rp297.700. Kemudian 40 hari dari ibunya Ari atau Ibu Suhepi, 40 hari Rp213.000. Tempat Pak Rayano masuk untuk kas lingkungan Rp545.000. Tempat Pak Andreas Noah Rp425.000. Tempat Mama Bolin Rp298.000. Tempat Pak Kerlius Temongka Rp358.000. Kemudian yang terakhir yaitu hari Sabtu kemarin tanggal 17 Juni 2023 di tempat kami Rp227.000. 15 kali ibadah lingkungan kita ada Rp5.639.200. Saldo kita dulu yang tahun 2022 ada saldo masih yaitu ada Rp19.028.350.000 ditambah Rp5.639.200 tadi menjadi Rp24.667.500. Yang 5.6 itu tanggal 11 Maret 2023 untuk biaya konsumsi menyusun program kerja lingkungan Rp600.000 keluarnya. Kemudian hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 untuk cenderamata berupa finansial kepindahan 2 orang pendeta Bu Agatis dengan Mita. Jadi waktu itu sama 1.000 satu orang, jadi 2.000 ya, 2.000 satu orang, 2 orang itu 2.000 jumlahnya, 2 juta ya. Tapi sekarang Bu ada bahasa kerennya itu, ada bahasa keren, jadi kalau 1 juta 1.000 jaraknya ya. Bahasa sinetronnya. April 2023 itu untuk perayaan Paskah anak sekolah minggu Rp500.000 iyalah. Oh ya, kalau pengaramput. Kemudian hari Minggu 14 Mei 2023 untuk fotokopi plat lagu setiap ibadah di gereja disiapkan untuk kopinya Rp500.000. Kemudian hari Jumat tanggal 2 Juni kemarin untuk pengadaan sayur-sayuran yang hasil pertanian, merupakan hasil pertanian dibawa ke gereja. Hari pertanian GKE Rp300.000 kemarin, itu saran dari Pak Ketua, sehingga jumlah pengeluaran Rp3.900.000. Jadi Rp24.667.500 dikurang Rp3.900.000, sehingga saldo kita sekarang ada Rp20.767.500. Jadi catat iya. Kita khusus untuk lingkungan 4 Kelawar. Demikian kami serahkan kepada
kepala RT di sini, kepala rumah tangga maksud saya. Anak kami yang kedua hari ini tepat ulang tahun 1 tahun. Ya. Kemudian pokok doa ada beberapa. Yang pertama berdoa untuk kedua orang tua kami di tempat ini. Kemudian kedua orang tua di Pontianak dan orang tua di Katingan. Kemudian doakan juga untuk seluruh keluarga yang ada supaya mendapat kesehatan dan juga untuk pemulihan dari anak kami yang sunat dan juga untuk tumbuh kembang anak kami yang usia 1 tahun, juga keponakan kami Michelle dan Clarissa dalam tumbuh kembang mereka agar mereka selalu diberkati Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kemudian doakan juga untuk adik kami Yohanes dan seluruh keluarga. Kemudian untuk keluarga yang boleh hadir di tempat ini kiranya diberkati Tuhan, dan juga yang tidak hadir di tempat ini yang mungkin ada kesibukan lainnya, Tuhan berkati dan lindungi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada petugas. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Jimis keluarga di tempat ini, Pak Tedis keluarga yang sudah membuka pintu rumah mereka. Terlebih mereka boleh membuka pintu hati mereka untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami akan bacakan nas pengantar yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Yesus bersabda, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bila
baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami pada hari ini. Engkau telah memberkati dan mencukupi kami, serta melindungi dan menuntun hidup kami. Terlebih ya Bapa, jika pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersekutu dalam ibadah rumah tangga, pelayanan lingkungan Kalawa 4 di Jemaat Kalawa, di tempat keluarga Bapak Jimmy H. Usin dan Tediante pada saat ini. Kiranya Engkau berkati kehidupan mereka di tempat ini, agar apa yang mereka cita-citakan kiranya Tuhan buat itu berhasil, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Bapak dan Ibu yang tidak dapat hadir pada sore hari ini. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai tiap langkah mereka, agar pada kebaktian di hari-hari yang akan datang, mereka dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Ya Bapa, bila sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu pendeta pelayanan nantinya. Biarlah firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Karena firman-Mu adalah sumber pengetahuan bagi kehidupan kami. Penuhi hati kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 25 ayat 1-7 dengan perikop Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku, dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga, Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti ilah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin.
Selamat sore Ibu Bapak Jemaat Tuhan, Shalom. Apa kabar? Baik? Sudah dapat sapi? Belum. Sudah? Belum. Ada yang dapat? Ada yang belum? Jangan bersusah hati. Pasti disediakan di Jalan Pilau. Ya maksudnya tuh di pasar situ ya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan padamu Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup kami. Saat kami menjumpai jantung ini masih berdetak dan helaan nafas masih ada di tubuh ini. Luar biasa 29 hari Tuhan bekerja dalam hidup kami di bulan Juni sampai hari ini dengan segala kebaikan-Mu. Bersabda bagi kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi ibu bapak sekalian di hadapan saya. Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Yeremia 25 ayat 1 sampai 7. Kalau hari Sabtu tanggal 17 Juni saat kita beribadah di tempat saudara kita Sepri, saya bertanya siapa yang ada umur 80 dan 83 tahun. Tidak ada satupun yang angkat tangan. Bahkan yang tertua Bapak Kirlius yang umur 69, 68, iya. Lebih dari itu tidak ada. Sekarang pertanyaan saya, siapa di tempat ini yang berumur 23 tahun? Ada? Lambaikan tangan. Oh ada, Bapak Berjuni. Oh. Ada di sini yang umur 23 tahun. Kalau kemarin 80-83 tidak ada. Hari ini 23 tahun ada. Oh di rumah. Oh ya. Berarti tidak ada yang hadir di sini umur 23 tahun. Artinya lebih dari 23 tahun. 24 tahun ada? 25? Tidak ada. 26? 27? Nia 1. 28? 29? 30? Berarti semuanya lebih dari angka 30. Berarti ada kepala 4, kepala 5, kepala 6. Dan cuma 1 kepala 2 di tempat ini. Artinya ibu bapak jemaat Tuhan, kalau umur 23 tahun itu sudah dewasa. Dalam artian tidak perlu lagi diingatkan oleh orang tua tentang hal yang baik atau hal yang buruk. Karena sudah bisa mengurus diri sendiri. Bahkan ada yang umur 20 tahun sudah menikah. Siapa di sini yang umur 20 tahun sudah menikah? Banyak. 20 tahun juga ada. Ada. Artinya kalau sudah umur 23 tahun itu sudah dewasa. Sudah bisa mengurus diri sendiri. Sudah tidak perlu lagi diingatkan orang tua tentang hal yang baik atau yang buruk. Diajar atau diingatkan. Namun hari ini kita kembali diteguhkan iman kita bahwa semampu, sekuat dan segagah hidup kita menjalani hidup di tengah dunia ini, ada yang lebih berkuasa atas hidup kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Kita masih dipercayakan umur, kesehatan, kekuatan. Terlebih jika kita diberikan jabatan, harta, bahkan talenta. Mari kita menjalankan dan mempergunakan hari-hari hidup kita ini dengan bijaksana. Apa yang kita tabur, kita harus percaya itu juga kita tuai. Jika kita menabur dalam kejahatan, pasti kita juga akan menuai dalam kejahatan. Tapi jika kita menabur dengan hati yang diliputi dalam ungkapan syukur dan takut akan Tuhan, itu juga yang pasti akan kita terima. Dan pengalaman bangsa Israel ini menjadi pengalaman iman bagi kita semua. Jika hidup kita ini mau terus melekat pada Tuhan, mendengar setiap nasihat yang meneguhkan iman kita, yang mengingatkan kita ayo agar kita mau kembali di jalan yang benar, tidak mengeraskan hati atau menutup hati kita dengan tidak cepat tersinggung. Kenapa khotbah pendeta itu kayak menyindir hidupku? Mari kita resapi dulu, kita ambil maksud baiknya dalam hidup kita. Dan jemaat Tuhan, saya percaya tidak ada satupun dari antara kita di tempat ini yang mau menderita sepanjang hidupnya. Ada? Ada atau tidak?
Tidak ada. Semua kita pasti ingin sehat, ingin kuat, bahkan bisa hidup 1000 tahun lagi, melihat keturunan dan keberhasilan keluarga. Artinya siapapun kita pasti ingin hidup bahagia, sukses, dan selalu dalam kebaikan Tuhan. Karena kita ingin hidup dalam kebaikan Tuhan, karena itu terus berdoa supaya kita terus dituntun oleh Tuhan, diberkati hati kita agar diliputi sukacita, damai sejahtera. Dan firman Tuhan hari ini yang terutama mengingatkan saya dan ibu bapak sebagai orang tua. Terus ingatkan anak-anak kita, nasihati keturunan kita agar terus mau hidup di jalan Tuhan, supaya 23 tahun umur hidup mereka dan selanjutnya umur-umur hidup mereka menerima kebaikan yang telah ditaburkan orang tua di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saya, ibu bapak sekalian, dalam setiap umur hidup kita, dan senantiasa Tuhan yang selalu dengan berkat yang baik hadir di sepanjang musim hidup kita. Untuk mengakhiri pemberitaan firman ini, saya mengajak ibu bapak mengikuti apa yang saya ucapkan. Aku mau hidup dituntun oleh Tuhan. Aku diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hidupku, Engkau selalu ada.
Tuhan Yesus yang baik. Tak mampu jari-jari tangan ini menghitung setiap berkat yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Namun hati kami semua terangkat dan tertuju hanya kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan di tengah dunia, tempat kami berjuang dalam sukar dan gampang. Oh Tuhan, di tempat ini kami menyampaikan setiap doa dalam hati kami. Kami sekali-kali tidak memerintah Engkau, tapi Engkau tahu sampai kedalaman hati kami. Tuhan, sambutlah setiap doa kami, sehingga hidup kami ini terus tertolong, tidak akan sampai tergeletak. Karena Engkau setia memegang tangan kami, dan mujizat-Mu terjadi, sekalipun dalam keterbatasan kami manusia. Kami tetap mengaminkan Engkau tetap menjadi teman, bahkan sahabat yang termanis, yang tidak sekali-kali membuang kami. Karena itu Tuhan, biarlah hidup ini terus melekat dan dekat padamu, sehingga hidup kami kemanapun berada, kami boleh menerima dan menuai setiap berkat-berkat yang Engkau hadirkan. Pengalaman hidup bangsa Israel menjadi cermin bagi kami, agar tidak keras hati atau sekali-kali menutup hati kami dari setiap nasihat yang membangun dan mengingatkan kami agar hidup di jalan yang benar. Kami berdoa bagi Ibu Bapak Penatua Diakan Lingkungan 4 Jemaat GKI Kalawa. Diberkati kami semua sebagai hamba Tuhan, sehat dan semangat. Keluarga, rumah tangga, masa depan dalam pekerjaan dan pelayanan kami diberkati Tuhan dengan berkat yang terbaik dan termanis. Bahkan kami yang memberi diri dalam tugas pelayanan, terus Tuhan berkati sehingga mendatangkan kebaikan di hati dan pandangan manusia. Bahwa apa yang kami taburkan dalam nama Tuhan Yesus, kami pula menuai dalam setiap kebaikan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa bagi orang tua kami yang telah sampai di umur lanjut di lingkungan ini. Tuhan terus berikan kebahagiaan, kesehatan dan kekuatan, baik dari cinta kasih, anak-anak menantu dan cucu. Diberkati janda, duda, anak yatim piatu, bahwa Tuhan menghibur dan memberikan masa depan yang terbaik. Gumul dengan pergumulan pengobatan orang tua di Rumah Sakit Ansari Saleh, Banjarmasin. Jika hari kemarin ayahandanya telah melewati operasi mengeluarkan cairan dari tubuhnya, terima kasih Tuhan, beliau boleh melewati proses pengobatan ini. Kami percaya semua itu bukan karena manusia, tapi karena penyertaan Tuhan. Dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menerima dan menjalani jadwal operasi yang kedua, yakni memasang plat di tulang rusuk kiri dan kanan. Dari tempat ini, saat kami tidak berjumpa dengan keluarga Pendeta Setia Aryanti, di tempat ini kami berdoa dan dekat dalam hati. Tuhan mendekap keluarga ini tetap tegar dan tangguh, sabar dan semangat melewati proses operasi ini dan jadwal yang ditentukan dengan terus berpengharapan. Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan petunjuk, bahkan mujizat Tuhan terjadi, sehingga ayah tercinta, sekalipun ia berbaring atau duduk, tangan Tuhan yang bekerja dan mujizat Tuhan terjadi, sehingga apa yang menjadi hal yang diragukan, mujizat Tuhan terjadi. Ia selamat, ia tertolong. Tuhan berikan kecukupan dana, sehingga setiap pengobatan yang dijalankan ini boleh terselesaikan dengan baik. Bahwa semua karena penyertaan Tuhan sajalah. Tuhan Yesus yang baik. Keluarga Bapak Jemi H. Usin atau Tediance I. Liu Nome di tempat ini bersaksi akan kebaikan Tuhan,
bahwa jalan hidup mereka semata karena penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jenny Hausin dan Ibu di tempat ini, anak-anak, menantu, cucu, teman, sahabat, jemaat, dan tetangga. Kami berdoa Bapak Jenny dan Ibu di tempat ini terus diberkati oleh cinta Tuhan yang terbaik, sehat dan kuat. Jika Tuhan masih mempercayakan umur yang panjang, biarlah mereka terus menjadi matahari dan bulan, memberikan kehangatan, menyinari seisi keluarga, rukun, harmonis, dalam ikatan persaudaraan kakak dan adik. Menjadi orang tua yang terus menjadi matahari dan bulan, membimbing, mendidik anak-anak, menantu, cucu, tetap dekat dan melekat pada Tuhan Yesus. Hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan bagi Bapak Jenny dan Ibu, sehingga mereka menjadi orang tua terbaik di hati dan pandangan seisi keluarga di tempat ini. Kami pula berdoa bagi orang tua yang saat ini tidak datang, karena mereka berada di Pontianak dan Katingan, juga adik-adik tercinta. Tapi kami percaya di dasar hati mereka yang terdalam, cinta anak terhadap orang tua, cinta orang tua terhadap anak tidak akan pernah terputus karena jarak. Kami percaya di tempat jauh, di Pontianak dan Katingan, Tuhan berkati orang tua mereka dalam sehat dan kuat, dengan masa depan yang terbaik, dengan sukacita kebaikan dalam setiap musim hidup mereka, sehingga baik orang tua, adik-adik yang ada di Pontianak dan Katingan berjumpa dengan peristiwa baik yang Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi adik terkasih Yohanes dan teman hidupnya, yakni istri tercinta, dalam pekerjaan pun kesehatan. Tuhan berkati dengan berkat-berkat termanis, sehingga lumbung-lumbung hidup mereka terisi oleh Tuhan. Mereka diberikan sehat dan kuat, sehingga dari tubuh sehat dan kuat mereka boleh bekerja dan menuai setiap berkat yang mereka tabur dengan sukacita dan dengan ketulusan hati. Rumah tangga saudara Yohanes dan istri rukun, harmonis, dan dalam penyertaan Tuhan yang terbaik. Dianje I Liunome ini bersama istri tercinta, cinta yang hangat, bahkan setiap gumul mereka Tuhan berikan petunjuk dan jalan keluar. Rezeki yang manis Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan percayakan kelebihan dalam lumbung-lumbung hidup mereka. Kesehatan yang terbaik, cinta kasih yang tiada bertepi Tuhan hadirkan dalam rumah tangga ini, sehingga rumah tangga ini terus ada dalam perhatian dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi anak tercinta Yarel yang saat ini dalam pemulihan setelah pada tanggal 20 melewati proses sunat, dan kami percaya anak Yarel ini terus diberkati dengan sehat dalam masa pemulihan. Cinta mama dan papa, cinta kasih nenek dan kakek, dan doa kami semua jemaat Tuhan, Yarel mendapatkan masa depan yang terbaik, menjadi sukacita, kebaikan dalam hati orang tua, bahkan di tengah keluarga besar. Kami berdoa anak tercinta Edgar, hari ini 29 Juni 2023, Tuhan beri umur 1 tahun. Doa Tante Om, keluarga besar dan jemaat Tuhan saat ini, selamat ulang tahun Edgar. Tuhan Yesus yang termanis memberikan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan Yesus yang manis menjadi teman terbaik bagi Edgar dalam pertumbuhan, memberikan kebahagiaan, sukacita, bahkan segala kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera Tuhan limpahkan di umur-umur selanjutnya anak tercinta kami Edgar ini. Kami berdoa pula bagi kemenakan terkasih Michelle dan Clarissa
yang saat ini dalam kondisi tidak sehat. Tuhan berkati anak-anak tercinta ini dalam pertumbuhan, agar kesehatan mereka terima, agar kekuatan mereka jalankan dengan ungkapan syukur bahwa cinta kasih orang tua dan keluarga selalu hadir dalam pertumbuhan kemenakan tercinta. Juga seluruh keluarga besar yang saat ini boleh datang dari Banjarmasin, dari Basarang, dari Mantaren, dari Sungai Linan, dari Anjir Kalampan, dan seluruh keluarga dari sekitar Kapuas ini. Tuhan berkati mereka semua kompak dalam ikatan persaudaraan kakak dan adik, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, saling mengasihi, mencintai, menghargai, menghormati. Bahkan kesehatan dan kekuatan Tuhan percayakan di tengah kehidupan mereka semua. Jika nanti mereka akan pulang kembali, Tuhan sertai perjalanan mereka sampai dengan selamat. Apapun alat kendaraan yang mereka pergunakan, di sanalah Tuhan turut serta mendatangkan kebaikan, sehingga sampai di Banjarmasin, di Basarang, di Mantaren, di Sungai Linan, di Anjir Kalampan dan Kapuas ini dalam keadaan selamat dan sukacita. Ini doa kami Tuhan. Jauh dari apa yang kami pohonkan, Tuhan sudah lebih tahu yang terbaik bagi kami. Bagi anak saudara terkasih kami Arin, yang dengan sukacita melayani kami lewat pujian musik, terus diberkati dalam masa muda dan kehidupan masa depannya pula. Seisi keluarganya pula terus dalam perhatian dan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengetahui ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun jemaat-Mu yang hadir pada saat ini ingin mempersembahkan apa yang ada pada kami dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah adalah jika kami mampu mempersembahkan tubuh, karya hidup dan pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah seluruh persembahan kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi Dia.
setiap Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ayat yang ketiga sama-sama. Muliakan nama Tuhan karena kuasanya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita ulang kembali ya, ayat yang pertama. Kami mohon Bapak Ibu bagi berdiri. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Terima kasih persembahan yang telah diberikan oleh Ibu Bapak Jemaat Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap juang hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Puji syukur dan hormat kami ucapkan kepada Engkau Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Dan Tuhan tiada pernah membiarkan kami berjalan sendiri dalam hidup ini. Selalu Tuhan tuntun, pelihara kami. Terlebih Tuhan selalu memberi berkat dalam hidup kami. Terima kasih kami telah mengikuti ibadah ini dan telah mendengarkan firman-Mu. Diberkati apa yang telah kami dengarkan bersama. Dan kami percaya itu semua akan menguatkan hidup kami untuk terus hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan melalui keluarga di tempat ini. Sehingga berkat itu pula yang mereka boleh bagikan bagi kami untuk kami nikmati pada sore hari ini. Dengan makanan minuman yang telah mereka siapkan bagi kami. Tuhan memberkati keluarga ini dengan berlipat kali ganda dari apa yang mereka berikan bagi kami. Dan diberkati keluarga ini dan juga diberkati kami yang menikmati berkat Tuhan pada sore hari ini. Kami sambut berkat-Mu ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan.